Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang penindasan program guru seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat SMA. Pertama, kita akses laman Guru Belajar, GTK Belajar, Kemdikbud.go.id. Kita akses. Setelah kita mendapatkan akses guru GTK dengan menggunakan password dan username, kita akan masuk ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Di sini ada guru belajar, kita masuk. Setelah kita masuk di portal SIM Guru Belajar SIM PKB dengan menggunakan password dan ID masing-masing, kita melihat daftar seri yang bisa kita ikuti. Nah, di sini ada asesmen kompetensi minimum. Kita klik dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal asesmen sesuai jadwal Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang bisa Ibu ikuti. Nah, nanti setelah Ibu ikuti jadwal sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, Bapak Ibu akan mendapatkan modul-modul atau materi yang akan dipelajari dan akan diperoleh tentang seri AKM ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tujuan dari AKM itu apa? Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen, di antaranya yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga asesmen. Kurikulum itu apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran bagaimana cara mencapainya, dan asesmen apa yang sudah dicapai. Nah, asesmen kompetensi minimal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi. Asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar dan akhirnya nanti akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional itu kita melihat hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Yakni pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Untuk keterampilan matematika itu 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, menanggapi dari kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas belajar. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan untuk itu pada tahun 2021. Sekarang Bapak Ibu, asesmen nasional resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Nah, dalam hal ini asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa.
Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga diperlukan untuk menjadi rujukan pencapaian karakter seluruh siswa di Indonesia. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bagaimanakah keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil Pancasila? Kompetensi siswa di sini berdasarkan kecakapan hidup abad 21 berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa terukur melalui asesmen nasional yang berupa AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dari tiga ini kita bisa akan melihat dan mengukur asesmen nasional dan nanti akan mengetahui kompetensi siswa dari abad 21 ini dengan dihubungkan dengan karakter siswa, yakni profil pelajar Pancasila. Apakah manfaat dari asesmen nasional? Manfaat dari asesmen nasional, yang pertama, kita akan melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah masing-masing. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dan manfaat asesmen nasional, yakni sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional terdiri dari tiga, yakni akan diukur dari asesmen kompetensi minimal AKM, kemudian asesmen survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, dari AKM ini terdiri dari dua asesmen, yakni asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca diantaranya memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi yakni memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknis asesmen nasional yakni berbasis komputer dan adaptif. Pertanyaannya disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Di sini ada peserta asesmen setiap level pendidikan. Di seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid hanya memilih sampel secara acak. Nah, kriteria peserta asesmen nasional ini, yakni seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kelas 5 ini untuk level SD, yang kelas 8 level SMP dan SMA kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, kemudian tes literasi numerasi, kemudian akan dites survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 4 yang dites tentang asesmen nasional ini, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut jadwal pelaksanaan asesmen nasional, yakni dari tingkat SD, MI, dan paket A. Di sini hari pertama dan hari kedua 75 menit untuk literasi dan numerasi sama hari kedua, dan untuk survei karakter sekitar 20 menit. Begitupun pada hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian di tingkat SMP, MTS, paket B, SMA, SMK, MA, dan paket C, hari pertama yakni tes literasi 90 menit, yang hari kedua tes numerasi 90 menit. Kemudian untuk survei karakter 30 menit pada hari pertama dan survei lingkungan belajar 30 menit. Berikut butir soal asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan kepada siswa bisa berbentuk soal, yakni pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan uraian dan istilah singkat. Nah, pada literasi membaca ini
termasuk dalam kompetensi yang mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Karena literasi membaca ini perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait cakupan dan konteks kehidupan. Berikut komponen AKM literasi membaca, yakni konten, kognitif, dan konteks. Numerasi dalam kompetensi yang paling mendasar ini dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Numerasi merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Jadi di sini siswa diharapkan atau dituntut untuk memahami peran matematika di dunia. Dan kemampuan seseorang dalam numerasi ini ditandai dengan daya bernalar, kemudian mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah. Kemampuan ini diterapkan yang terkait pada mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Berikut komponen AKM numerasi, yakni komponen konten, kemudian komponen proses kognitif, dan konteks. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Dari hasil AKM dilaporkan ada 4 kelompok. Yang pertama di sini ada kelompok siswa yang perlu intervensi khusus, kelompok siswa dasar, cakap, dan mahir. Untuk intervensi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, maupun membuat interpretasi sederhana. Untuk level dasar, siswa atau murid mampu menemukan, mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan siswa dikategorikan cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, dan siswa dikatakan mahir, mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap efektif terhadap isi teks. Berikut level kategori numerasi, yang tadi literasi, ini numerasi. Detail tingkat kompetensinya silakan bisa diakses di modul yang ada dalam laman GTK. Demikian Bapak Ibu tentang pengalaman pengimbasan seri asesmen yang sudah saya ikuti dalam GTK Guru Pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.